شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program. Di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami alhamdulillah di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat milenial yang ada di rumah, jumpa lagi ya dengan kami di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Baik sobat milenial yang ada di rumah, kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani 2 barista kita yang paling kece nih. Nah, kita sapa dulu ya sobat milenial. Hai Kak Alan, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah Kak Sarip, baik, sehat. Ya. Kak Ujang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak. Oke, Masya Allah. Nah sobat milenial, kita kedatangan 2 barista kita nih, akan berbincang-bincang menyangkut tentang masalah-masalah dalam kehidupan nih. Nah Kak, kita sudah tahu topik kita hari ini tentang apa Kak? Topik kita kali ini apa ya? Belum tahu. Kedudukan ulama, kalau tidak salah kedudukan ulama. Iya, nah topik kita kali ini adalah tentang kedudukan ulama di sisi Allah Kak. Mungkin kita
kita mendengarkan berita bahwa ada ulama yang ditusuk oleh orang gila nih, yang mereka katakan gila nih. Mungkin bagaimana pendapat kakak mengenai hal itu? Kalau pendapat saya sih, Iya. Dihukum mati sih, karena telah melukai salah satu ulama, bukan orang-orang biasa yang ulang. Katanya gila. Walau gila sih, tapi kalau menurut saya kan menurut saya. Oh iya ya. Tapi jangan langsung memvonis hukuman mati ya. Kita cari tahu dulu ya sebab mengapa dia menusuk ulama itu ya. Karena kalau dalam agama itu setahu saya nih, kalau misalnya dia membunuh sampai dia mati, itu hukumannya dengan nyawa taruhannya. Dikenal dengan kisah namanya, Kak. Nah, mungkin karena daripada Kak bingung-bingung nih, mending kita undang langsung ya narasumber kita yang akan membahas tentang kedudukan ulama di sisi Allah. Dulu ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Bisa ke Robusta Ustadz? Oke Ustadz, ya siap Ustadz. Nah, ini Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Iya. Oke sobat milenial, kita sapa dulu ya narasumber kita kali ini ya. Dan semoga para pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Masya Allah. Amin. Oke Ustadz ya, kita akan berbincang-bincang mengenai kedudukan ulama di sisi Allah Ustadz. Sebelum kita masuk kedudukan ulama, mungkin Ustadz bisa jelaskan ya, seperti apa itu ulama Ustadz? Baik. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Kalau kita berbicara tentang masalah ulama ini berasal dari bahasa Arab. Jamak dari al-alim. Jamak dari al-alim. Al-alim itu artinya adalah orang yang berilmu. Jadi al-alim itu artinya adalah orang yang berilmu. Jadi kalau seorang dikatakan ulama, jadi ulama itu kalimatnya umum. Ya, kalimatnya umum. Siapapun dia adalah orang yang berilmu. Jadi kalau al-alim itu satu orang yang berilmu satu orang, maka ulama itu adalah orang-orang yang berilmu yang sangat banyak. Itu pengertian dari ulama. Jadi kalau kita berbicara tentang ulama, jadi bukan cuman satu orang saja, ya, tetapi di dalamnya ada beberapa orang yang di situ adalah orang-orang yang berilmu semuanya. Sehingga ketika dia berbicara tentang ulama, berbicara tentang masalah ilmu syariat, maka semua berkaitan dengan ulama tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang ulama, berbicara tentang hukum-hukum Islam atau masalah Islam yang bersifat kontemporer, maka semuanya itu kita berbicara tentang masalah syariat Islam itu kita tanyakan kepada para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Fatir, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu, ya. In kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita misalnya tidak mengetahui apa-apa, bertanya, ya. Suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang yang berfatwa tanpa ilmu, ya. Ada orang yang dalam artian dia dalam keadaan junub dan lukanya di kepala. Dia bertanya kepada orang bodoh, wahai bagaimana hukumnya kalau saya mandi dalam keadaan junub seperti ini? Dia mengatakan boleh, ya, karena dia bertanya kepada orang bodoh, dia mengatakan boleh. Sehingga apa yang terjadi ketika dia sudah dalam keadaan dia dijawab oleh orang bodoh tersebut, dia mandi junub menyebabkan orang itu mati. Hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan apa? Qatalahumullah, ya, semoga Allah membinasakan orang tersebut. Apa kata Nabi? Lanjutan perkataannya yang sangat indah sekali. Fa inna shifaan as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Maksudnya apa? Kalau tidak tahu apa-apa, hendaklah kita bertanya kepada orang yang berilmu supaya benar-benar kita memiliki pemahaman yang luas tentang masalah syariat ini, supaya kita tidak terlalu suatu hal yang gegabah dalam menghukumi. Dan itulah pentingnya para ulama. Dan para ulama itu suatu hal yang memang
apa namanya dijunjung tinggi ya, karena dia membawa syariat Islam, membawa risalah ya yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah. Oke Ustaz. Nah, berbicara ulama, mungkin ulama ini merupakan pemuka agama ya Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz ya, mungkin ulama ini bisa diberikan juga kepada anak kecil atau hanya dibatasi hanya untuk orang dewasa Ustaz? Iya. Jadi ulama itu tidak dilihat dari umur, tapi dilihat dari standar kapan seorang itu dikatakan sebagai ulama. Ya, di zaman Nabi ada orang yang masih kecil, ya, masih kecil, tetapi dia sudah masuk kategori para ulama. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa standarisasi umur itu bukan dilihat dari apakah dia layak sebagai ulama atau tidak, tetapi dilihat itu adalah kematangan ilmu seseorang. Ada orang yang juga sudah tua, kematangan emosional juga tidak menjadi standar bahwa dia sebagai ulama. Ya, ketika diskusi dia marah. Ketika diskusi dia main nelpon marah-marah. Ini bukan standar ulama, ya. Jadi standar ulama itu benar kalau dia diskusi enak diskusinya, ya. Kalau ketika dia memberikan fatwa bukan fatwa yang membuat orang itu marah, membuat orang itu tersinggung, tidak. Tetapi dia ketika memberikan fatwa yang menyejukkan, fatwa yang sehingga orang itu senang. Fatwa bukan pendapat kelompoknya, tetapi fatwa yang sesuai dengan apa di daerahnya, yang sesuai apa yang kebutuhan masyarakatnya. Dalam artian, kalau di Indonesia mazhab Syafi'i, dia memaparkan bahwa ini mazhab kami, mazhab Imam Syafi'i. Demikianlah sebagai para ulama. Jadi sehingga dia bisa menerangi umat, bisa bisa mencerahkan umat, bukan justru membuat kabur umat, ya. Jadi itulah standar ulama. Jadi kalau kita melihat bukan dilihat dari standar umur, tetapi lihat dari standar apakah dia layak kita jadikan sebagai ulama atau tidak. Jadi kalau standar umur kadang itu nisbi, ya, relatif, ya. Kadang relatif ya. Jadi kadang bisa kita katakan dia bisa jadi ulama atau kadang juga tidak. Karena apa? Di zaman sahabat tadi anak-anak ya masih umur 9 tahun, ya, sudah jadi ulama. Tetapi kalau di di zaman sekarang ya sudah tua pun bukan jadi standar ulama. Karena apa? Karena emosionalnya belum terkontrol, kemudian juga kematangan ilmu belum terkontrol, sehingga dia belum layak dikatakan sebagai para ulama. Nah. Iya. Oke Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari barista kita. Iya, silakan. Iya Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Iya, di antara beberapa manusia, beberapa golongan manusia itu ada yang yang memiliki kedudukan yang tinggi Ustaz. Memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi ini seperti para nabi, Nah, sekarang ini ada ulama. Nah, apakah ulama dengan nabi ini maksudnya kedudukannya sama Ustaz? Baik, begini ya kedudukannya. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warasul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi yang mewarisi syariat Islam, membawa syariat Islam dan melanjutkan tongkat estafet, ya, menjalankan syariat atau menyampaikan risalah Islam itu adalah para ulama. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Maksudnya tidak mewariskan uang. Faman akhadahu walakin warasul ilma, ya. Sambungan hadisnya akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ya, barang siapa yang mengambil warisan para ulama, warisan para nabi itu, berarti dia mengambil warisan yang sangat besar. Jadi kalau seorang itu dia mengikuti para ulama, ya, berarti dia sama dengan mengambil risalah para nabi. Kenapa mengambil risalah para nabi? Karena dengan dia mengambil risalah para nabi itu adalah dia mengambil mengikuti para ulama yang benar-benar ulama, ya, yang memang rosikh dalam ilmunya, yang memang kematangan ilmunya sudah jelas. Maka pada saat itulah dia dikatakan sebagai ulama dan dia sebagai pewaris para nabi. Ya, baik. Oke, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya Ustaz, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Ulama itu merupakan pewaris nabi ya Ustaz. Iya. Mungkin Ustaz bisa jelaskan atau sebutkan apa yang menjadi warisan nabi kepada ulama Ustaz. Iya, warisan nabi kepada para ulama pertama jelas ilmu. Ilmu. Ya, jelas ilmu. Iya. Itu pertama.
Ya, karena hadis tadi, ya. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ya, sesungguhnya para nabi para ulama itu adalah sesungguhnya ulama itu warisan para nabi, ya. Jadi warisan para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mewariskan mengambil warisan nabi tersebut, warisan para ulama itu, ya, warisan para nabi itu lewat para ulama, berarti dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Taib. Jadi itu yang pertama, ilmu. Yang kedua adalah risalah kenabian. Yang maksudnya mengambil risalah warisan tersebut bersifat ilmu yang itu merupakan risalah para nabi, ya, berupa akhlak. Di situ ada masalah akidah, di situ juga ada masalah yang memang harus dibahas, disampaikan kepada umat supaya umat itu benar-benar paham tentang syariat Islam ini. Maka dengan itulah kita bisa memahami syariat Islam itu dengan benar, dengan bagaimana kita berikan ilmu yang bermanfaat kepada para ulama, kepada para umat, sehingga umat itu bisa mendapatkan pencerahan dari para ulama, ya, sebagaimana para nabi terdahulu mereka mendapatkan memberikan pencerahan kepada para umat, ya, sehingga umat itu mendapatkan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah Ustaz. Baik, mungkin Kak Ujang ada pertanyaan untuk Ustaz kita ini. Iya. Kira-kira Ustaz, apa kriteria seorang ulama itu dianggap sebagai seorang yang mulia? Iya. Seorang yang dikatakan ulama itu dia sebagai orang yang mulia, yang pertama adalah dia dikatakan seorang yang mulia itu dia takut kepada Allah. Iya. Jadi ulama itu takut kepada Allah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Iya. Ya. Lihat, Allah menggunakan kata innama. Innama itu adalah yufidul hasr, ya, pembatasan. Maksudnya apa? Yang takut kepada Allah adalah hanya para ulama, ya. Jadi, dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iktirari jahlan." Cukuplah seseorang itu dengan takut kepada Allah dia dikatakan sebagai orang yang berilmu, dan cukuplah seorang itu dikatakan orang yang bodoh ketika dia tertipu. Jadi standarisasi dia sebagai ulama itu adalah orang yang berilmu itu adalah dengan dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sebagai ulama itu adalah sebagai lentera umat, sebagai penerang umat, ya. Bagaimana umat itu di tengah kegelapan kebodohan, di tengah kegelapan ketidaktahuan, maka dengan ulama itulah yang akan memberikan penerangan kepada umat, memberikan penjelasan kepada umat, memberikan kepada umat itu bayinat, penjelasan-penjelasan, dan memberikan kepada umat itu penerangan betapa indahnya Islam ini, betapa mulianya Islam ini, sehingga umat itu lebih cinta kepada Islam tersebut. Jadi takut kepada Allah, kemudian memberikan penjelasan kepada umat. Yang ketiga adalah ulama itu adalah orang-orang yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteladanan. Jadi para nabi itu diberikan keteladanan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah SAW itu adalah ada suri tauladan yang baik. Maka kalau ulama itu pewaris para nabi, maka juga sebagai ulama dia juga sebagai suri tauladan yang baik. Kalau dia sebagai suri tauladan yang baik, maka dia harusnya memberikan contoh yang baik, ya. Jangan justru dia sebagai ulama, ya, akhlaknya kurang bagus, ya, dia menipu orang, ya, kemudian dia memberikan hal-hal makar-makar kepada orang lain, ya. Ini bukan tipe ulama, ya. Tipe ulama itu, dan dia harus jujur, ini yang sebenarnya, ya. Jangan memberikan makar, ini bukan tipe ulama, ya. Jadi sekarang harga ulama itu kadang sudah murah, ya. Kenapa sudah murah? Semua orang bisa ngaku sebagai ulama, tetapi kalau dulu karakteristik sebagai ulama itu sangat susah sekali. Orang takut mengaku sebagai ulama. Kenapa? Karena betapa takutnya orang ketika mengatakan saya sebagai ulama. Karena jangan sampai dia tidak termasuk karakteristik sebagai ulama. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau adalah orang yang soleh. Beliau mengatakan kepada orang-orang tersebut dalam sebuah syairnya, dia mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an analahumus syafa'ah.
saya mencintai orang soleh, akan tetapi saya tidak seperti mereka. Lihat, bayangkan, Imam Syafi'i orang yang soleh, orang yang soleh tapi dia tidak mengaku orang yang soleh. Nah, Oke Ustadz, kita break dulu ya Ustadz. Oke sobat milenial yang ada di rumah, Robusta akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik, karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program, di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami, alhamdulillah, di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat milenial, kita kembali lagi ya. Nah Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, dari sekian banyak ulama, mungkin ada yang termasuk ulama yang di sisi Allah, yang sudah dijelaskan dalam ayat Ustadz. Mungkin Ustadz bisa. Iya, kalau kita melihat dari ulama itu atau tingkatan itu, pertama adalah ada namanya ulama, ya, ada namanya dai, ya, ada namanya mufti, ya, pemberi fatwa. Jadi tingkatan yang paling bawah itu dai, itu paling bawah, ya. Kemudian namanya dai berarti dia hanya mengajak, ya. Kemudian lanjut kepada tingkatan yang selanjutnya adalah sebagai seorang yang setelah dai, baru kemudian dia masuk ke tingkatan ulama, ya. Setelah ulama dia masuk ke tingkatan mufti, pemberi fatwa. Jadi 3 kategori ini berbeda. Jadi kriteria dai itu paling di bawah, ya. Kalau sudah standar lebih tinggi lagi itu ulama, ya. Jangan masih posisi dai memposisikan diri sebagai ulama, ya. Ini orang tidak mengukur diri, ya. Oleh sebab itu Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan dalam sebuah perkataannya, rahimallahu mra'an
alima qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Jadi kalau dia mengetahui kadar dirinya, kalau dirinya sebagai dai ya dai, jangan memposisikan diri sebagai ulama. Sehingga apa? Dia berfatwa nyeleneh, ya. Dia memberikan fatwa tidak sesuai dengan apa namanya, dengan hanya sesuai dengan kelompoknya. Ya, ini bukan kategori para ulama, ya. Iya. Kalau dia kategori para ulama itu memang benar-benar dia rasikh dalam ilmu. Dia tahu bagaimana tasawurnya, apa gambaran di lapangan. Iya. Ketika dia berfatwa, dia harus meminta data dengan sepenuhnya dan dia memberikan fatwa dengan sesuai dengan gamblang, ya. Dia merinci dengan serinci-rincinya, bukan hanya menurut kemauan dia. Oh, karena saya mazhab Hambali, saya juga harus berfatwa. Padahal dia tidak tahu dia ini di mana, di Indonesia. Kalau di Indonesia mazhab Syafi'i dong. Iya. Ya, itulah yang harus, maksud saya, dia jangan sampai hanya ingin memuaskan kelompoknya, ya. Kemudian dia hanya posisi sebagai dai, kemudian dia berfatwa sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan kadar dirinya, bukan sesuai dengan, itulah yang maksud saya. Kalau dia posisi sebagai dai, harus dia sebagai dai, jangan memposisikan diri sebagai ulama. Naam. Oke, mungkin barista kita ada pertanyaan untuk Ustadz kita. Iya Ustadz, ngomong-ngomong terkait dengan gelar ulama. Iya. Nah, gelar ulama ini apakah hanya diberikan oleh masyarakat saja atau bagaimana Ustadz? Iya, ulama itu sebenarnya itulah beda. Kalau di zaman dahulu, ya, yang memberikan gelar ulama itu ulama. Oh, Ya. ulama. Seperti siapa namanya? Ibnu Katsir. Iya. Yang memberikan ulama tafsir, yang memberikan gelar gurunya Ibnu Taimiyah, begitu. Ya. Yang memberikan gelar ulama ahli sirah Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah, begitu. Jadi itulah karakteristik sebagai ulama itu begitu. Ini sekarang tidak. Kadang orang mengulamakan diri sendiri. Akhirnya apa? Bukan masuk karakteristik ulama, memposisikan diri sebagai ulama, ya. Saya ulama, masya Allah. Ulama di zaman kapan? Bagaimana bahasa Arabmu? Bagaimana hafalanmu? Ya, bagaimana semuanya harus ditanya semuanya. Jadi bagaimana pembahasanmu? Apakah pembahasanmu sudah rinci atau tidak? Ya, baru saja bahas tentang hukum avatar, ya langsung haram. Ya ini kan kurang rinci. Harusnya ketika dia membahas sesuatu itu harus rinci. Hukum gambar itu apanya yang diharamkan? Ya, yang hukum 3 dimensi bagaimana? Yang hukum foto itu bagaimana? Hukum video itu bagaimana? Begitu. Yang berkaitan semua harus dibahas. Jangan cuman foto yang diharamkan dia mau masuk ke video. Iya kan? Jadi membahas hukum itu harusnya lebih gamblang. Membahas itu harus lebih lebih dewasa. Itu dan ulama. Ulama itu penyejuk, ya. Jangan sampai kita memposisikan diri sebagai ulama tetapi tidak sebagai orang yang penyejuk diri. Jadi itulah maksud saya, kalau kita menjadi sebagai karakteristik sebagai ulama, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang benar-benar ulama yang sebenarnya. Oke, ada lagi Kak? Iya. Ustadz, ada pertanyaan dari barista. Tadi penjelasan Ustadz tentang Allah, ya, ternyata ulama adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana posisi ulama dengan Umar, Ustadz? Apakah sama atau tidak, Ustadz? Iya. Ulama itu ulama dengan umaro ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Iya. Ya. Kalau orang dekat dengan ulama itu dia kadang mendapatkan siraman rohani. Dia mendapatkan sebuah hal yang sangat besar, ya. Seorang ulama pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuhu, ya. Wa man istakhaffa al umara'u dhahabat dunyahu. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat, ya, muru'atuhu. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka akan hilanglah agamanya, ya, maka akan hilanglah agamanya. Dan barang siapa yang meremehkan pemimpin, maka akan hilanglah dunianya. Dan barang siapa yang meremehkan saudaranya, maka dia akan hilanglah harga dirinya, ya. Jadi itulah bahayanya orang yang ketika dia menjadikan ulama itu dia meremehkan para ulama, akan hilang akhiratnya. Jadi kalau dia mendekati ulama, maka akhiratnya akan kecintaan dia terhadap akhirat itu akan naik, ya.
Tapi kalau dia mendekati pemimpin, kadang dunianya lebih tinggi, ya. Dia, sudah terlihat berbinar-binar, merah-merah, ya. Apalagi sudah dikasih proyek kiri kanan, ya kadang menggiurkan, ya kadang, ya macam-macam, ya. Jadi itulah bedanya. Kalau kita dekat dengan para ulama, ya, insya Allah kita akan diberikan kemudahan, ya, diberikan juga akhirat yang bagus, ya, yang baik. Dan kalau kita kadang orang kalau sudah dekat dengan pemimpin, kadang kalau ada pemimpin keliru tidak berani lagi memberikan nasihat karena takut, ya. Jadi dengan pemimpin itu kita juga jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat, ya. Jadi di antara. Supaya apa? Kalau pemimpin keliru kita bisa ingatkan, ya. Pemimpin juga dalam posisi yang benar kita dukung, ya. Supaya apa? Pemimpin kita memang benar-benar dituntun dengan syariat Islam, begitu. Oke, Ustadz. Saya ada pertanyaan, Ustadz. Saya pernah mendengar ada istilah di akhir zaman itu akan ada ulama su'ud. Nah, mungkin Ustadz bisa menyebutkan siapakah yang dimaksud ulama su' itu, Ustaz? Iya. Ulama su' itu istilah. Kalau dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, inni akhafu ma akhafu alaikum, ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang saya khawatirkan kepada kalian itulah para imam yang menyesatkan, ya. Atau dalam riwayat yang lain, atau dalam hadis yang lain, ya, suatu ketika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ma fihi dakhan, apa itu dakhan, kabut itu, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan adalah du'atun ala abwabi jahannam, ya, suatu dai, ya, seorang dai atau para dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam, ya. Jadi maksudnya apa? Ulama su itu atau ulama yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam itu adalah ulama yang tidak konsisten lagi dengan agamanya. Dia lebih kecenderungannya adalah dunianya. Dia lebih berpikir bagaimana kemajuan dunianya, bukan kemajuan akhiratnya. Dia bukan tujuan jadi ulama, bukan tujuan akhiratnya, tapi tujuannya dunianya. Bagaimana dia dapat dunia terus. Ya, itulah ulama su itu hanya karakteristik dunia, pikirannya di otak dunia terus, bagaimana dapat uang, ya. Itulah yang dia pikirkan. Uang itu tidak ada orang yang dilarang dengan uang, ya. Di zaman Nabi ada orang-orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Tapi mereka itu bukan cinta uang, ya. Mereka itu orang yang kaya, saudagar Khadijah, orang yang kaya, ya. Tetapi mereka itu bukan orang pecinta dunia, mereka pecinta akhirat. Itu maksud saya. Jadi kalau tidak ada larangan tentang dunia, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu untuk orang yang baik. Maksudnya apa? Kalau dia memiliki harta yang baik, maka dia akan pergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Tapi yang jadi masalah itulah ketika dia jadi ulama, standar atau di pikirannya itu bagaimana dia dapat keuntungan yang besar dari dunianya, padahal sehingga dia melupakan akhiratnya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sehingga dikatakan dengan a'immatul mudillin atau para imam yang menyesatkan. Atau dalam hadis yang lain Nabi bersabda, du'atun ala abwabi jahannam, ya. Para dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Taib. Oke, mungkin ada pertanyaan dari barista kita. Iya, Ustaz. Misalnya kita melihat ada ulama yang sudah tidak sesuai lagi, sudah melenceng, Ustaz. Nah, apa yang akan kita lakukan, Ustaz, sebagai sesama muslim? Memperingatinya atau karena tidak mungkin, karena kita orang biasa langsung memperingati seorang ulama, jadi tidak etis, Ustaz. Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Iya. Kalau dia ulama, dikatakan dia sebagai ulama, dia jelas akan menerima nasihat dari orang, ya, baik orang di bawah dari dia ataupun orang di atas dari dia. Itu kalau ulama, ya. Kadang juga itulah bedanya. Kalau ulama dahulu begitu, ulama dahulu itu dia menerima nasihat dari siapa saja, ya. Tapi ulama sekarang kadang dia lihat siapa dulu yang kasih nasihat, ya. Dia lihat dulu siapa dulu yang kasih nasihat. Oh, bukan anak kecil, jenje ingo, ya. Ini karena apa? Karena dia melihat standarnya, ya, standar orang yang yang bukan standar dia, ya. Sehingga dia tidak mengukur diri. Itu maksud saya. Sehingga ketika dia berada dalam kesalahan, dia tidak menyadari bahwa dia ada di dalam
kesalahan itu. Jadi itulah pentingnya kalau jadi ulama ya, ketika dia memposisikan diri sebagai ulama, sebelum dia menjadi sebagai seorang ulama, dia harus mengukur diri dulu. Layaklah saya sebagai ulama atau tidak? Ya, kalau dia tidak layak, ya mundur dirilah. Dari sekarang mundur diri. Ya, jangan nanti ditegur, ente ini tidak layak jadi ulama, kemudian jadi ulama. Ya, jangan sampai demikian. Harus memang mulai mundur dirilah dari sekarang. Ya, mulai berkaca. Oh, saya tidak layak jadi ulama. Saya cocoknya jadi dai saja. Ya, seperti itu. Lebih nyaman. Ya, supaya karena semakin tinggi. Ya, bayangkan saja gunung saja ketika diberikan amanah berat sekali, bergetar karena takut kepada Allah. Ya, apalagi ini ulama itu tanggung jawabnya tinggi, yaitu umat di punggungnya. Ya, jadi tanggung jawab yang besar yang harus dia senantiasa menjawab, ya, memberikan fatwa, dan fatwa memang harus hati-hati, ya, bukan sembarangan memberikan fatwa, ya. Maka dengan itulah kita harus memberikan solusi dengan solusi yang baik. Jadi karakteristik ulama itu memang harus dia memang diantara juga harus dia menerima nasihat, ya, menerima nasihat, ya. Yang berikutnya karakteristik nasihat juga diantara karakteristik ulama juga itu adalah dia memiliki kapabilitas, ya. Kalau dalam zaman sekarang kadang bukan kapabilitasnya, ya, tapi dilihat siapa yang banyak umatnya, banyak masanya. Mana banyak masanya dia jadi ulama. Kalau tidak banyak masanya, padahal kapabilitasnya lebih di atas, tidak jadi ulama, ya. Jadi itulah yang kadang harus dilihat, ya, dilihat dari karakteristik itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita menjadi sebagai seorang ulama, ya. Kita harus mengukur diri, ya, sehingga kadang kalau standarnya standar masa, standar ukurannya itu adalah umat yang banyak, ya, pengikut yang banyak, kadang karena standar itu standar yang tinggi, standar primer bukan standar sekunder, itu menyebabkan kadang ada foto-foto yang tidak sesuai, ya. Karena apa? Karena standarnya bukan standar kapabilitas, keilmuan, tetapi sudah masa yang duluan baru keilmuan. Jadi harus diputar ilmu dulu yang duluan, baru kemudian itu adalah umat, ya. Umat itu penting, ya, tetapi yang paling tinggi itu adalah kematangan ilmu, ya. Kenapa kematangan ilmu? Karena dengan itulah dia bisa berfatwa, ya. Dia bisa menjadi penyejuk umat, ya. Bisa menjadi lentera umat. Bagaimana mungkin dia sebagai lentera umat, ya? Dia sendiri tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Oke, Ustadz. Sobat milenial yang ada di rumah, jangan kemana-mana, ya. Robuslah akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik, karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Qur'an. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program, di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami, alhamdulillah, di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh
bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat milenial yang ada di rumah, kembali lagi ya, kita akan berbincang-bincang mengenai kedudukan ulama di sisi Allah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak barista kita? Kak Ujang. Oke. Saya bertanya. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada ulama, apakah harus minta dalil mana dalil? Kira-kira bagaimana pada Mas? Iya, begini ya. Di dalam majelis itu, majelis ulama itu ada dua. Iya. Ada namanya majelis bahas, Iya. dan ada namanya majelis fatwa. Ya. Kalau majelis bahas itu bisa tanya dalilnya, ya. Mana dalilnya, Syekh? Mana dalilnya? Itu majelis bahas, ya. Jadi dia, dan majelis bahas itu majelis yang membahas secara rinci, ya. Kenapa hukumnya haram? Kenapa hukumnya makruh? Kenapa hukumnya dibahas rinci? 4 ulama, 4 dibahas rinci. Itu majelis bahas. Tapi kalau majelis fatwa, apa hukum, misalnya apa hukum rokok? Makruh. Sudah selesai. Itu fatwa. Jangan ketika Syekh jawab apa hukum rokok, kita dijawab makruh, kemudian kita tanya mana dalilnya, Syekh? Ini orang yang tidak punya adab, ya. Iya. Kenapa tidak punya adab? Karena ini majelis fatwa, bukan majelis bahas. Kalau majelis fatwa itu tidak perlu tanya dalilnya, ya. Kalau majelis bahas kita harus tanya dalilnya. Mana dalilnya? Tapi kalau majelis fatwa, kalau dia tanya, dia cuma jawabnya singkat. Pokoknya jawabnya itu cuma hukum. Apa hukumnya ini, Syekh? Kita tanya biar satu paragraf, kita punya pertanyaan. DP kalimat cuma satu, haram. Iya. Sunnah cuma 1 kata, 2 kata. Itu karena apa? Majelis fatwa. Jadi beda majelis fatwa dengan majelis bahas. Kalau majelis bahas itu namanya saya bahas, pembahasan. Jadi majelisnya itu pembahasan memang agak kayak seperti ini, majelis bahas ini namanya. Ya, Iya. membahasnya sebagai rinci sekali. Tetapi kalau majelis fatwa itu ya singkat. Apa hukum ini, Ustaz? Haram. Apa ini, Ustaz? Sunnah. Ya, selesai, ya. Itu majelis fatwa. Jadi kita harus tidak semuanya ulama itu ditanyakan tentang dalilnya, ya. Karena kita harus lihat posisi kondisi mana kita harus bisa bertanya dalilnya. Kalau dia pada posisi majelis fatwa, kita tidak bisa menanyakan, misalnya Syekh mengatakan makruh, apa hukum dalilnya? Itu orang tidak punya adab itu, ya. Harusnya ketika dia tanya haram sudah selesai. Iya. Nanti tunggu dia pada saat majelis bahas, baru kemudian kita tanya mana dalilnya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi, Kak? Iya Ustadz, sekarang ini bermunculan ada beberapa tindak kriminal yang dilakukan terhadap ulama, seperti baru-baru ini Ustadz, penusukan. Nah, apakah yang menusuk ini akan mendapat ancaman dari Allah Ustadz? Tidak akan diampuni dosanya atau bagaimana Ustadz? Iya, diriwayatkan dari Imam Ibnu Asakir, Iya. dan juga dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, ya, bahwasannya luhumul ulama masmumah. Iya. Dagingnya para ulama itu adalah beracun, ya. Man syammaha maridah wa man akalaha mata. Barang siapa yang menciumnya, maka dia akan sakit, dan barang siapa yang memakannya, maka dia akan mati. Maksudnya apa? Ya, daging para ulama itu maksudnya beracun. Maksudnya apa? Ini memakan daging para ulama itu kan sama dengan menggibahi dia. Iya. Ya, menggibahi dia sama dengan memakan daging saudaranya sendiri, ya kan? Jadi menggibahi para ulama sama dengan memakan dagingnya para ulama, dan daging para ulama itu beracun. Ketika orang sudah memakan daging para ulama, ya, ini adalah ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membunuh para ulama. Jangankan membunuh, ya, mau menusuk, ya, baru memakan daging para ulama saja sudah beracun, ya. Daging para ulama itu beracun, ya. Memakan daging para ulama, kata Imam Ahmad tadi apa? Waman akalaha
mata. Barang siapa yang memakan daging para ulama itu, maka dia akan meninggal dunia. Maksudnya apa? Akan merasa kebinasaan, akan mendapatkan kebinasaan itu di dunia maupun di akhirat. Oke, ada lagi Kak? Ada lagi Kak Ujang? Ini Ustaz, kemarin-kemarin kan sempat dengar isu bahwasanya dari Kementerian Agama bahwasanya seorang penceramah itu harus memiliki sertifikasi dari pemerintah. Nah, kira-kira apa hukumnya itu Ustaz? Apa tanggapan dari Ustaz mengenai sertifikasi? Iya, kita harus rinci. Ini sebenarnya sertifikasi ini bagus, ya. Sertifikasi ini bagus. Cuman harus dirinci, harus kalau dalam ilmu fikih itu namanya tanqihul manat. Verifikasi faktual, ya. Jadi kita harus tinjau ke lapangan. Tujuan dari sertifikasi dai ini apa? Ya. Tujuan dari sertifikasi dai ini apa? Itu yang kita harus lihat. Ada dalam ilmu fikih namanya tanqihul manat, ya, verifikasi faktual, ya. Jadi kita harus lihat verifikasi faktualnya, ya. Apa tujuan dari sertifikasi ini? Kalau tujuan sertifikasi itu melihat orang yang kapabilitas, ya, kapabilitasnya memadai, harus ada standar baku. Dia misalnya sudah hafal berapa hadis, sudah tahu berinci berapa mazhab yang dia kuasai. Kalau cuma satu kas keluar, ya, memang harus sudah 4 mazhab dia kuasai semuanya misalnya, ya. Jadi harus begitu, harus ada standar baku, ya, yang memang ada dibuat checklist supaya jelas, dan dia memang orang istiqomah, ya, tidak mudah terpedaya dengan fulus. Kadang-kadang orang kalau sudah terpedaya fulus, fatwanya juga sesuai dengan fulus, ya. Fulus di kipas ke kanan dia juga ikut ke kanan fatwanya. Fulus di kipas ke kiri juga di kipas ke kiri fatwanya. Jadi lihat standarnya juga harus jelas, ya. Itu yang kalau dia standarnya jelas seperti itu sesuai dengan syariat Islam, ya berarti boleh kita memberikan sertifikasi kepada para ulama seperti itu, ya. Tetapi yang jadi masalah kalau dia sertifikasi ini untuk mendiskriminasi para ulama, ya. Pembunuhan karakter, ya. Kalau ulama yang terlalu vokal, ulama yang terlalu kritis, jangan jadikan ulama dia. Jangan dikeluarkan sertifikasinya. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita harus rinci. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Jadi kita harus lihat. Saya belum juga tahu apa tujuan dari Kementerian Agama memberikan sertifikasi itu. Tapi minimal kita harus tahu, ya, gambarannya bagaimana, ya. Jadi saya pun menghukumi, belum berani menghukumi yang sekarang ini. Jadi tujuannya apa? Kita harus lihat. Jadi kalau tujuannya untuk benar-benar untuk memberikan memberikan penghargaan kepada para ulama dengan sertifikasi itu sesuai dengan kapabilitasnya, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya, maka itu tidak apa seperti sertifikasi guru kan, ya. Jadi dia diberikan sertifikasi memang karena dia memiliki memiliki kemampuan dan dia harus terpenuhi 24 jam tiap hari dia mengajar, ya. Jadi seperti itu tiap pekan, ya, tiap pekan dia mengajar, itu seperti itulah. Jadi dengan itulah dia sudah memiliki dengan kapabilitas seperti itu dia sudah memiliki ilmu yang memadai, dia bisa diberikan sertifikasi. Namun kalau tujuannya dia diberikan sertifikasi itu hanya untuk pembunuhan karakter, ya, jangan sampai ini dianggap orang-orang yang ulama yang selalu vokal, ya, selalu mengkritisi, kemudian tidak diberikan sertifikasi kepada para ulama. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, tujuan dari sertifikasi itu apa. Jadi sekarang ini itulah harga ulama itu kadang sekarang jadi murah. Ya, sertifikasi pun kadang sekarang jadi murah. Kenapa jadi murah? Karena siapa yang dekat diberikan sertifikasi, yang tidak dekat tidak diberikan sertifikasi, ya. Atau yang banyak masanya diberikan sertifikasi, yang tidak diberikan yang tidak banyak masanya tidak jadi ulama yang tidak diberikan sertifikasi, ya. Itulah yang harus kita mulai perhatikan terlebih dahulu. Kita harus lihat survei terlebih dahulu di lapangan supaya benar-benar kita itu memang orang-orang yang memang kritis dalam melihat suatu gambaran, kita menghukumi sesuatu juga sesuai dengan gambaran supaya benar-benar kita menghukumi itu sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, oke, mungkin ada lagi Kak? Iya. Ada Kak Ujang? Bagaimana Ustaz kalau ini menanggapi orang-orang yang membenci dakwah Islamofobia. Iya. Iya. Sabar, ya. Kalau orang yang seperti itu sabar.
Tapi juga sabar ada tingkatnya, ya. Kadang kalau kita bisa sabar ya sabar, tapi kalau tidak bisa sabar ya lain cerita itu. Tergantung darah masing-masing. Dalam artian adalah kalau Islam mengajarkan kepada kita adalah sabar, ya. Kalau kita bisa sabar, kita sabar terus, ya kita sabar terus menerus sampai sampai memang taraf kita bisa sabar. Kalau kita tidak bisa sabar ya kita minta maaf. Perlu kita datangi, jangan sampai kita emosi, ya. Jangan sampai kita emosi karena Islam itu datang dengan rahmatan lil alamin. Memang agak berat, dakwah itu memang agak berat, ya. Dakwah itu Nabi mengatakan apa? Kal qabidi alal jamar, seperti orang memegang bara api, ya. Mau dipegang panas, terbakar tangan kita, mau dilepas juga kita butuh dengan bara api itu, ya. Maka itulah dinamakan dengan kal qabidi alal jamar. Kadang demikian. Dan itulah membutuhkan perjuangan besar, ya. Kalau orang yang benci dengan agama itu wajar, ya. Kita orang soleh, misalnya kita orang yang baik, misalnya kita orang yang baik, yang membenci kita adalah orang-orang yang orang-orang yang membenci kita adalah orang-orang yang buruk. Begitupun orang buruk yang membenci mereka adalah orang-orang yang baik, begitu, ya. Mencari ridho manusia itu kita tidak akan dapatkan. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ridho nasi ghayatun la tudrak. Engkau mencari ridho manusia, engkau tidak mendapatkan ridho manusia itu. Jadi begitupun orang yang yang cinta dengan Islam juga, ada orang tidak cinta dengan Islam, ya. Orang tidak cinta dengan Islam itulah orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi dakwah. Jadi kita harus memang benar-benar sabar. Dan kadang sekarang yang merusak Islam itu kadang sudah masuk dalam Islam, ya. Dengan dengan lewat pemikiran, kadang lewat dengan berbagai macam strategi, ya. Dan itulah yang membahayakan kadang, dan itu kita tidak mengetahuinya. Dan kadang yang bisa melihat itu adalah para ulama. Oleh sebab itu seorang ahli hakim mengatakan, ahli hikmah mengatakan dalam sebuah perkataannya bahwasanya al-alim yu'rafu jahlan wal jahlun la yu'raful alim. Orang yang berilmu itu mengetahui siapa orang bodoh, tapi orang bodoh tidak mengenal siapa orang yang berilmu. Ya. Kenapa? Ya, li'annal alim kana jahilan. Karena orang berilmu itu dahulu dia jahil. Dahulu dia bodoh. Tapi orang yang bodoh itu tidak pernah jadi orang yang berilmu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita melihat karakteristik sebagai para ulama. Jadi kalau dia Islamofobia begitu, orang yang benci dengan Islam, ya kita harus banyak bersabar saja, dan itu adalah sebuah ujian yang besar buat kita. Tapi kalau kita bisa memberikan hidayah kepada mereka, kita bisa memberikan sebuah nasihat kepada mereka, maka itu adalah yang bermanfaat bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz, ya. Nah, sobat milenial, terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin Ustadz bisa memberikan pesan-pesan bagi sobat milenial dalam menghadirkan sikap ihtiram bagi orang-orang berilmu. Iya. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya kita memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu atau penghormatan kepada orang yang berilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bagi orang-orang yang berilmu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga sebuah hadisnya, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang-orang yang berilmu dan tidak menyayangi orang-orang yang di bawah umur dari mereka, orang-orang yang kecil dari mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya kita memuliakan para ulama tersebut. Jadi kalau kita mengihtiram, kita memuliakan para ulama, maka berarti kita termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengancam dengan apa? Laisa minna, ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang-orang yang berilmu. Baik. Oke, sobat milenial, saya ucapkan terima kasih ya masih setia menonton Robusta di Mimoza TV, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan barista kita ya. Dan untuk sobat milenial, tetap saksikan terus ya. ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي